para calon-calon tamu Allah yang insya Allah besok akan berangkat ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. Saya mewakili Nahdlatul Batam. Selamat datang di Masjid Jabal Arafah. Sebelum manasik ya, saya ingin bertanya dulu. Yang Ibu Haji sudah? Yang sudah pernah melakukan umroh? Sudah sering Pak ya? Yang belum? Ya, sebagian besar belum. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Pak Fur Fitri ini beliau juga sudah sering melakukan umroh dan beliau nanti yang akan mengantarkan Bapak Ibu sekalian dari proses perjalanan dari Batam ke Singapura, Mekah, Madinah sampai pulang lagi ke Batam ya. Pak Fur Fitri. Nah, untuk nanti proses teknis dan lain sebagainya mungkin Pak Fur Fitri akan memberikan sedikit gambaran-gambaran tentang pelaksanaan. Ya, pada Pak Fur dipersilakan. Oke, mau Bapak saya di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala beri banyak nikmat kepada kita. Sudah sekian tahun untuk kita ya, sekian pula nikmat yang diberikan tanpa Allah minta bayar. Seperti matahari bersinar bisa kita, mata kita bisa melihat, pada udara yang tidak perlu kita bayar, daripada kesehatan ya, pemikiran kita, hati kita. Maka bila hitung dapat Allah Al-Quran, maka kita tidak akan sanggup walaupun samudra yang luas sebagai tinta, ranting-ranting sebagai pena, dedaunan sebagai tempat kertas tulis, maka tidak akan sanggup, tidak akan selesai untuk menghitung Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan Allah kita iman, keyakinan kepada Allah Ta'ala, dan Allah beri agama sebagai penyelamatan kehidupan kita, agama yang sempurna, sehingga dengan agama ini kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan. Maka Allah Ta'ala juga kita ingat pada perjalanan Rasulullah SAW dan kita bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah SAW telah bayangkan bagaimana agama ini sempurna, dan Allah telah menjadikan, Allah telah ridho dengan agama ini keselamatan kita. Maka apa yang adalah dalam ibadah umroh ini adalah bagian daripada usaha untuk kita dapat taat kepada Allah SWT. Maka diwajibkan setiap insan yang muslim beriman kepada Allah Ta'ala sentiasa belajar memahami agama Allah SWT. Belajar setiap saat sebagaimana kita mendapatkan gelar ketakwaan Allah Ta'ala. Daripada umroh ini ya, beberapa mungkin nanti pun juga haji juga ya, sudah menyambung haji mungkin, atau sudah sedang menunggu giliran dapat haji ya, semoga Allah akan pilih ya. Itu dan proses umroh ini kita akan belajar banyak ya, tentang bagaimana kajian pelaksanaan ibadah haji ya, juga ya, nanti kita akan melaksanakan umroh ini, kita akan ziarah tempat yang menjadikan rukun haji nanti, seperti di Arafah, di Mina juga, di Ka'bah ya, pelaksanaan tawaf dan sa'i ya, sebagian. Yang bilang Ustaz yang sebenarnya memberikan tausiah ini adalah Ustaz Haji Fanani ya, sekarang belum datang ya, insyaallah setelah itu saya isi untuk
penjelasan proses perjalanan ya. Ya lebih sebelumnya saya izinkan saya mengenalkan diri. Tadi sudah sebut nama saya Paul Fitri. Paul Fitri ya. Bin Abdul Latif. Bisa panggil Paul ya. Fitri pun boleh juga. Yang mudah-mudahan pelaksanaan ibadah Bapak Ibu kita semua ya mendapatkan ridho Allah Taala, Allah beri umrah mabrur, ya umrah yang diterima oleh Taala. Jadi saya di sini sebagai aktor leader, pemimpin rombongan yang diberi tugas oleh network Batam untuk memberi penjelasan Bapak supaya dalam pelaksanaan ibadah umrah ini bisa lancar. Bapak Ibu ya, barangkali sudah sampai ya. Semua visa sudah dapat ya. Tadi sebagian 30 semalam, hari ini semuanya sudah dapat. Insya Allah kode itu sudah sampai. Jam 2 tadi berangkat dari Jakarta. Mudah-mudahan sudah sampai ini jam 4 lagi ya. Nah, dia yang membawa paspor Bapak Ibu semua ya. Dan akan dibagikan nanti dijelaskan dalam apa yang Bapak Ibu pegang ya, tentang flight atau apa, jam keberangkatan pesawat dan acara untuk program umroh kita 00.30 ya. Besok kita berangkat sore, memang bukan siang Bapak ya. Seharusnya saya minta sore, tapi kemudian suruh jam 3.20 darinya kita berangkat melalui Singapura lewat pelabuhan feri Kupang jam 3.20. Semuanya sudah berada di pelabuhan jam 2 besok jam 2 siang sudah di pelabuhan ya. Kemudian dari berangkat jam 3.20 dari Kupang. Jalanan feri 1 jam lebih kurang. Kemudian kita akan transfer dari pelabuhan Roperan menuju ke Airport Changi Terminal 2. Yang menunggu setelah sampai airport, kita menunggu keberangkatan jam 00.30 malam tanggal 2. Pusat tanggal 1. Pesawatnya malam jam 12.30 malam sebenarnya, tapi aturannya 00.30. Ya, penerbangan ini langsung sebenarnya kita jatuh sampainya di Madinah. Kita nggak turun sampai di Jeddah, tapi melalui Colombo dan Sharjah. Colombo ini adalah Sri Lanka. Garis tengah lurus perjalanan menuju ke Madinah. Singapura Colombo lebih kurang 4 jam. Kemudian besoknya jam paginya jam 4.15 berangkat menuju ke Sharjah. Ya, Sharjah ini wilayah Emirat Arab, bagian negara Arab ya. Masih 3 jam lagi menuju ke Madinah. Ya, di Madinah kita akan sampai siang hari pukul 2 dan kita langsung check-in dari bandara Madinah ke airport ke hotel. Lebih kurang paling lama 20 menit. Nah, 20 menit. Nah, itu. Kemudian langsung check-in hotel kita di Al-Isra Madinah, lebih tempat Al-Isra. Kalau di Mekahnya kita di hotel Wasal Aram kita. Ini disebutkan nama hotel ya.
lebih kurang 250 meter kita. Ya, hari pertama sampai di Madinah itu pagi, kita langsung ikut bagi libur, ziarahnya malam, ada waktu tertentu ikut bagi libur malam dan pagi. Jadi kita sampai siang, ibu-ibu diarahkan setelah makan malam jam 9. Kita akan siapkan mutawif perempuannya untuk ibu bisa ziarah ke kuburan Nabi dan ke Raudah malam itu jam 9 malam. Kalau bapak selain dari waktu itu bebas ya, setiap waktu karena bapak laki-laki bebas. Kalaupun kita bersama-sama nanti kita akan dibimbing oleh mutawifnya. Ya, kita ada rombongan dari Pinang ada 49 orang, dari Batam 35 orang. Jadi kurang 82 orang semuanya, 2 bis. Jadi setiap bis ada mutawifnya. Oke, ziarah Nabi hari pertama kita di Madinah, hari kedua ziarah Masjid Quba, Jabal Ain, Khandaq, masuk juga kebun dan pasar kurma ya, di Madinah. Dan hari ketiga acara hari keempat ya dari pasar kurma ini acara bebas, banyak amal ibadah di Nabawi. Di Madinah kita 3 malam dinatnya, 3 malam. Kemudian di Mekah 5 malam. Dan berangkat tanggal 1, pulang tanggal 11. 11. Kalau untuk pulangnya kita langsung pulang naik Saudi Arabia Airlines. Kalau berangkat kita naik Emirat. Kemudian kalau pulang tanggal 11 itu naik Saudi Arabia Airlines dari Jeddah menuju ke Singapura. Lebih kurang 9 jam perjalanan. Berangkat jam 1 malam sampai jam 3.30 siang sore. Kemudian untuk sampai di Batam barangkali karena peserta kita banyak, ada 84 orang, kita ferry sampai di malam ya, sampai di Batam malam hari ya. Jadi memakan waktu 3 jam untuk kita sampai juga di ferry Abubuan di terminal. Itu pun juga mesti ada proses check-in barangnya ya. Di situ bapak ibu untuk bagasi ya, setiap orang ini ada satu masalah tentang peraturan Saudi Arabian Airlines. Setiap orang itu satu bagasi saja dibolehkan. Satu koper untuk bagasi yang masuk bagasi dan yang lainnya ditenteng. Untuk bagasi besar 30 kg, untuk tentengan 7 kg. Dan dulu boleh saja 2 atau 3 tas ya, setiap orang, tapi sekarang peraturan Saudi Arabian Airlines setiap orang mesti satu bagasi ya. Untuk keberangkatan Emirat bagasinya 20 kg. Barangkali untuk berangkat barang-barang bawaannya belum banyak ya. Seluruhnya itu banyak oleh-olehnya segala macam. Pulang baru nanti bagasinya bertambah ya. Jadi mungkin 30, batasannya 30. Kalau lebih dari 30, pastikan setiap orang yang kelebihan bagasi mesti bayar sendiri. Dan mengenai bagasi untuk ferry Singapura Batam, operator ferry membolehkan batasan 20 kilo setiap orang. Setiap tas itu 20 kilo. Kelebihan bagasinya 1 kilogram itu $1 ya. 20 kilo diberikan gratis oleh kantor check-in keberangkatan Singapura Batam untuk ferry ya. Kita pulang dengan pakai Penguin atau Sindo ferry. Sindo ferry membolehkan 20 kilo. Selebihnya boleh ditenteng ya. Untuk proses perjalanan check-in dan pemanfaatan bagasi dan acaranya pun bisa Bapak lihat ya. Saya tidak bisa lama jelaskan karena memang topik manasinya perlu waktu ya. Bapak ini Ustaz kita sudah sampai.
Dan untuk informasi umum tentang dokumen perjalanan, obat-obatan atau uang makanan di lembar berikutnya itu bisa dibaca barangkali ya nanti di rumah. Ya, pada intinya semua kita mintakan Bapak Ibu ada kerjasama dan saling membantu ya dalam melakukan ibadah itu tadi, karena lancarnya perjalanan ini insya Allah karena bersatunya kita dalam rombongan Bapak Ibu ya, dimohonkan untuk kerjasamanya saling membantu. Dan memang inti daripada kehidupan kita dalam agama Islam ini bersilaturahmi, berkasih sayang. Dalam proses ibadah ini pun juga kita berusaha lah untuk ikramul muslimin ya, memuliakan saudara muslim, bekerjasama, dan kita banyak istighfar kepada Allah ya, karena memang daripada ibadah umroh ini termasuk juga penyucian hati kita ya. Kita berusaha banyak mohon ampun pada Allah daripada ibadah ini, dan kita berdoa juga keselamatan diri kita, anak istri kita. Dan memang dalam ibadah ini sudah sunatullah juga ada tarbiyah, ada ujian-ujian. Maka Nabi menganjurkan kita dalam setiap ujian itu kita selalu bermohon pada Allah dengan kita berhajat berupa sholat ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka segala permasalahan kita selesaikan dengan permohonan kepada Allah SWT. Maka tidak bisa kita saya lagi di netter di bukan umrah, di netter hubungan umrah sore pada Bapak Ustadz Jumatani untuk memberikan makanan. Nomornya kadang itu bisa kadang mungkin ada pertanyaan yang apa krusial yang penting Bapak Ibu tanyakan. Mungkin besok itu saya atau apa? Apa? Oh, itu tentang ya penjelasan tentang lebaran ini Bu ya, program keberangkatannya. Kita berangkat jam 3.20, tapi jam 2 semua sudah di pelabuhan Sekupang gitu ya. Ya, Sekupang. Kita berangkat melalui Sekupang. Jam 2 sudah ngumpul semuanya di Sekupang. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon tamu undangan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ibadah umrah yang insya Allah akan berangkat meninggalkan Batam tanggal 2 Februari, dan insya Allah kita semua berharap mudah-mudahan rangkaian perjalanan ibadah umroh Bapak dan Ibu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dan harapan Ibu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, pulang kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak dan Ibu. Bukan, karena saya percaya mungkin ada dari Bapak dan dari Ibu yang sudah bolak-balik menunaikan ibadah umrah, atau mungkin sudah bolak-balik menunaikan ibadah haji. Jadi kita bersama-sama saling tawassul bil haqq, tawassul bis sabr, dengan mensucikan niat kita untuk bersama-sama kita membekali diri kita sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah umrah. Jadi intinya Bapak Ibu, perjalanan ibadah umrah adalah perjalanan ibadah yang sangat menyenangkan. Sekali lagi, sangat menyenangkan.
Makanya nggak ada istilah orang kapok pergi umroh, pasti kepengen terus. Orang kapok pergi haji, nggak ada. Ibadah haji, ibadah umroh itu ibadah yang sangat menyenangkan. Sampai-sampai ibadah haji itu ngantri sampai 10 tahun. Coba di Batam itu porsi sampai 2023, itu saking penginnya, saking rindunya. Jadi tolong ya, yang ada di dalam pikiran kita, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, karena kita akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sedih, jangan bimbang, jangan bingung, nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya. Demi Allah, begitu nyampe di sana Pak, senangnya bukan main. Dan intinya dalam perjalanan ibadah umroh itu kita tahu mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Dan intinya itu, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Tahu itu, insya Allah umratan makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan bacaan doa, apakah harus sesuai dengan buku panduan manasik? Saya yakin dan percaya Ustaz pun nggak hafal. Jadi persoalan doa, kalau bisa sesuai dengan buku panduan, nggak bisa sesuai dengan kemampuan kita. Tapi insya Allah kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, hafal kan? Hafal. Nah, kalau nggak hafal nggak usah berangkat lah. Cuma modal itu saja sah berangkat. Dan modalnya itu saja. Yang lain menyusul. Baik, saya persingkat. Bapak dan Ibu akan mengambil miqat untuk niat ihram itu dari Madinah. Saya ulang dulu. Yang penting kita tahu mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Yang utama kita harus mengetahui rukun umrah. Yang pertama ihram di miqat. Yang kedua tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah berturut-turut. Yang ketiga sa'i bainas Safa wal Marwah 7 kali, diawali dari Bukit Safa berakhir di Bukit Marwah. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Selesai. Ya kan, gampang kan? Gampang. Apa yang susah? Nah, sekarang ihram di miqat. Nanti Bapak Ibu pertama kali berangkat dari Batam, kemudian via Singapura, Kolombo, Sharjah langsung menuju ke Madinah. Artinya Bapak dan Ibu akan melaksanakan persoalan yang sunnah. Haji dan umrah tidak ada hubungannya di Madinah. Haji dan umrah itu hanya ada di Mekah. Di Madinah itu urusan-urusan sunnah. Makanya harus tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Oh, ternyata Bapak Ibu besok berangkat menunaikan ibadah umrah, pertama kali yang akan dilaksanakan adalah persoalan yang sunnah terlebih dahulu. Namun Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji harus mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah itu mencontoh manasik yang telah aku ajarkan. Makanya begitu Bapak Ibu nyampe di Madinah Al-Munawwarah, itu yang harus diketahui, tolong Bapak dan Ibu akan melaksanakan ibadah sunnah. Yang pertama yaitu Bapak dan Ibu memperbanyak sholat di Masjid Nabawi. Diperbanyak, karena sholat yang paling khusyuk yang akan kita rasakan itu di Masjid Nabawi.
Kenapa? Kita langsung dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di samping makam Rasul, kita dekat dengan Rasulullah. Kalau kita di belakang makam Nabi, kita berarti dekat. Intinya kita sholat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sholat sunnah baik itu sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, terserah bapak, terserah ibu. Yang penting diperbanyak kesempatan di sana. Jangan ada pikiran belanja, hilangkan. Tolonglah, cuma 11 hari perjalanan, manfaatkan biaya bapak, biaya ibu yang telah dikeluarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, duit segitu bagi Allah itu kecil. Di sholat di Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau bapak lagi baca Quran di Masjid Nabawi, itu seolah-olah Rasulullah SAW langsung mendengarkan. Rasul di samping kita. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, tolong sebagai bukti kita umat Rasulullah SAW yang cinta dengan Rasulullah SAW, apalagi nanti bapak ibu dekat sekali dengan Rasulullah SAW, memperbanyak sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad minimal. Boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau lengkap lagi, Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Dari hotel mau ke masjid, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di hotel tempat tidur, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diperbanyak. Siapa yang membaca salawat kepadaku sekali, akan aku balas 10 kali. Siapa yang membaca salawat kepadaku 10 kali, aku akan balas 100 kali. Siapa yang bisa membaca salawat secara istiqomah kepadaku 100 kali setiap hari, Rasul berjanji besok di atas as-sirat al-mustaqim Rasul akan memberikan syafaat. Ingat ya, salat di Masjid Nabawi, kemudian membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak salawat. Balik lagi ke hotel, besoknya kayak gitu pokoknya. Salat di Masjid Nabawi, baca Al-Quran, memperbanyak salawat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, tolong di Masjid Nabawi ada tempat-tempat yang mustajabah. Manfaatkan untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mohon doa kepada Allah yang tanggung-tanggung, mohon yang sekalian yang super-super. Karena kalau tanggung-tanggung kita akan rugi. Contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, muliakanlah derajat kami setelah kami pergi dari umrah ya Allah. Terserah Engkau akan dimuliakan cara apa ya Allah. Terserah Engkau ya Allah. Tapi kadang yang dipersempit, dia dari Batam pedagang, nyampe di sana, ya Allah mudah-mudahan dagangan saya laris ya Allah. Kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi cuma minta kayak gitu. Mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, dunia kami bahagia, dunia kami mulia, terserah Engkau. Dan akhirat kami bahagia, akhirat kami masuk surga. Atau terserahlah, Bapak Ibu pasti punya di hatinya, saya mau minta ini, saya mau minta, terserah. Di sana ada tempat makom-makom yang mustajabah. Yang pertama, Raudhah
nanti gampang. Ini seumpama Masjid Nabawi, maaflah bagi yang belum, kalau saya nggak menggurui yang sudah. Ini seumpama Masjid Nabawi, di mana posisi rodoh? Rodoh itu ada di sebelah kiri. Gampang lihat ke karpet, karpetnya putih keabu-abuan. Dah, itulah rodoh. Selain rodoh, karpetnya merah. Tandanya rodoh di situ. Manfaatkan. Kemudian mimbar tahajud Rasulullah SAW, di belakang makam Rasulullah ada panggung. Itulah tempat kalau Rasulullah melaksanakan sholat sunnah tahajud. Kemudian babu Jibril, di atas kediaman makam Rasulullah SAW ada jendela kecil. Itulah dulu keluar masuknya malaikat Jibril kalau mau menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian di mihrab Rasulullah SAW, kemudian di mimbar khutbah Rasulullah SAW, bainan mimbar wal mihrab, antara mimbar dan mihrabnya Rasulullah SAW. Itu tempat-tempat yang mustajabah. Gunakanlah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdoa di situ seolah-olah Rasulullah yang mengaminkan. Jadi Rasul di samping kita. Baca Quran, Rasul yang mendengarkan. Bapak Ibu baca sholawat, langsung Rasul membalas. Bapak lagi berdoa, Rasul mengaminkan. Kalau Rasul yang mengaminkan, mustajabah. Kalau persiapkan dari sini, saya mau minta ini, saya minta ini, silakan bawa proposal untuk minta kepada Allah nanti di Masjid Nabawi. Sah. Kemudian nanti akan melaksanakan ziarah, mungkin ke makam Baqi, mungkin ke Bukit Uhud, mungkin ke Pasar Korma, atau sesuai dengan schedule tadi. Tapi intinya, tolong manfaatkan selama kurang lebih 3 hari itu untuk memperbanyak ibadah dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi yang saya sampaikan, salawat, banyak membaca Al-Quran dan memperbanyak salat-salat sunnah. Setelah 3 hari sesuai dengan jadwal, Bapak Ibu akan melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan umroh yang sesungguhnya. Jadi ingat, di Madinah sunnah. Nah, sebelum Bapak Ibu meninggalkan Madinah, contoh malam ini mau berangkat ke Madinah, ya kan? Ibu dari Masjid Nabawi. Kemudian kalau padat, ini mulut masih maulud, padat juga masih padat, kita nggak usah berdesak-desakan, kita ngalah keluar dari area Masjid Nabawi, kemudian kita persis di bawah kubah hijau, kurang lebihnya disitulah posisi makam Rasulullah SAW. Di situ kita pamitan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Al-Mustafa. Dalam bahasa Batam adalah, ya Rasul, saya hari ini atau saya malam ini akan meninggalkan kotamu, saya akan meninggalkan Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah seperti yang pernah dicontohkan oleh engkau. Jadi maksudnya, kenapa harus ke Madinah? Kita bahasa, kita sowan dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pamitan dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta izin dulu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu balik ke hotel, siap-siap, mamanya malam mau meninggalkan Madinah. Kalau di sini boleh langsung dalam keadaan ihram, berarti mandi sunnah ihram di hotel. Atau mungkin nanti Bapak mandi sunnah ihram di Bir Ali, nggak masalah. Nanti tinggal kesepakatan. Oke, Bapak Ibu mandi sunnah ihramnya di hotel saja, ya silakan. Hukumnya sunnah.
niatnya nawaitul ghusla li sunnatil ihram lillahi ta'ala. Kepanjangan nawaitul ghusla lillahi ta'ala. Kepanjangan ghusla lillahi ta'ala. Gampang kan? Allah Maha tahu. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sengaja saya berniat mandi sunnah ihram karena Engkau. Kepanjangan saya mandi sunnah ihram karena Engkau. Kepanjangan mandi karena Engkau. Allah tahu. Mandi, dah Allah tahu ini paling mandi sunnah ihram. Jadi jangan bersusah. Ya, Allah Maha tahu dari setiap bahasa. Kemudian Bapak Ibu berangkat meninggalkan Madinah untuk menuju Bir Ali. Disitulah Bapak Ibu akan mengambil niat ikhram miqatnya di Bir Ali. Ingat, rukun umrah, niat ikhram di miqat. Niat ikhram di miqat. Miqat itu banyak. Ada Bir Ali, ada Tan'im, ada Jarrah, ada Hudaybiyah. Jadi karena berangkat dari Madinah, miqatnya dari Bir Ali. Sebelum Bapak Ibu niat untuk melaksanakan niat umrah, salat sunnah ikhram 2 rakaat. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mungkin baca Fatihah. Intinya apa? Bapak Ibu siap-siap mengosongkan hati kita dari perasaan-perasaan dunia. Karena ingat, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu akan bergantung kepada niatnya. Sebelum menjatuhkan niat ikhram, ikhlaskan terlebih dahulu isi hati kita. Ya Allah, aku tinggalkan daganganku di Batam. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di Batam. Ya Allah, aku tinggalkan kekayaanku di Batam. Aku tinggalkan pekerjaanku di Batam. Aku titipkan kepada Engkau ya Allah. Aku mau ibadah umrah ya Allah. Begitu sudah kosong, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, udah ikhlas benar, baru labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai ke Mekah. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ingat, langsung ke talbiyah. Hati-hati lisan kita Bapak Ibu dalam keadaan ihram. La rafasa wala fusuq wala jidal. Ngomong dijaga, hati-hati dalam keadaan ihram. Bapak dalam keadaan ihram. Maka daripada ngomong yang sia-sia, talbiyah terus. Talbiyah capek, baca Quran. Baca Quran udah ngantuk, zikir. Zikir udah capek, tidur. Betul, saya ngobrol sama sebelahnya. Kira-kira perjalanan nanti dari Bir Ali ke Mekah masih berapa jam lagi Ustaz? Kurang lebih 4,5 sampai 5 jam lah. Itu kalau lancar, mudah-mudahan lancar segituan lah. Tapi kalau musim haji bisa sampai 8 jam. Bisnya lambatnya bukan main karena macet. Taruhlah 5 jam. Jadi kalau capek istirahat saja, Bu, jangan ngobrol ke sebelahnya. Tahu-tahu ngobrol yang tidak perlu, hati-hati dalam keadaan ihram. Jadi labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala.
sudah niat ihram untuk melaksanakan umrah, jatuhlah seluruh larangan-larangan ihram. Dan mulai jatuh harus dijaga larangan-larangannya. Makanya talbiyah saja, labbaik Allah, terus sampailah ke Mekah. Begitu sampai ke Mekah istirahat sejenak, menempati hotel, kemudian langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun yang kedua, yaitu tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali berturut-turut. Jadi nggak satu kali, istirahat ngopi dulu lanjutkan 2, istirahat lagi, oh enggak, 7 putaran berturut-turut. Ya, jadi jangan yang penting 7 putaran Ustaz, tidak. Ingat manasik Rasulullah, tawafnya berturutan, tidak istirahat dulu. Kenapa 7? Kok enggak 8? Kok enggak 9? Kok enggak 10 kali? Di sana nanti kita akan merasakan Bapak Ibu, sesungguhnya filosofi tawaf kita mulai dari sudut Hajar Aswad, mutar kita ke kiri akan berakhir di sudut Hajar Aswad. Kita harus sadar bahwa kita lahir ke dunia ini dari lubang, dari rahim ibu, dan kita akan kembali lagi ke lubang. Itulah falsafah tawaf. Kenapa 7, enggak 8, enggak 9, enggak 10, enggak 11? Hidup yang kita lalui cuma 7 hari. Kalau kita enggak mati hari Minggu, kita pasti akan mati hari Senin. Kalau Senin masih hidup, kita pasti akan mati hari Selasa. Kalau nggak Selasa, kita akan mati hari Rabu. Kalau nggak hari Rabu, kita akan mati hari Kamis. Kalau nggak hari Kamis, kita akan mati hari Jumat. Kalau nggak hari Jumat, kita akan mati hari Sabtu. Itu aja. Bangun tidur, hidup, mungkin besok mati. Masih hidup lagi, mungkin besok mati. Cuma ada 7 hari. Itulah falsafah tawaf. Makanya mutarnya ke kiri, bukan ke kanan. Maksudnya apa? Sejauh kita melangkah, berapapun umur yang Allah kasih kepada kita, ujungnya mati. Dari lubang kita berasal, akan kembali kepada lubang. Makanya begitu sudah tawaf, sudah sa'i, itu alamat umroh maqbulah, umroh yang diterima, alamat hajjam mabrurah, haji yang mabrur. Itu gampang. Pulang dari Mekah, pulang dari umroh, pulang dari haji, tawadhu. Gak berani sombong. Apa yang akan disombongkan? Semuanya akan mati. Ya kan? Apa sih yang akan kita sombongkan? Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alamatnya gampang. Nanti umroh saya diterima apa enggak ya? Haji saya mabrur apa enggak? Alamatnya di situ. Tawadhu. Dia enggak berani sombong setelah dia menjalankan tawaf dengan kain ihram putih. Diharapkan kita lahir ke dunia tanpa dosa, kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seputih kain ihram tanpa dosa. Makanya pulang ihram dijaga kesuciannya, pulang haji dijaga, sehingga diharapkan saat pulang menuju Allah kita tetap bisa menjaga dari dosa dan kemaksiatan. Jadi bukan cuma muter, itu falsafah filosofinya. Oh gitu. Kemudian pada saat kita tawaf, minimal subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca Fatihah pun boleh. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, ila akhir ayat. Baca Ikhlas pun boleh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baca ayat kursi pun boleh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mau baca Al-Qur'an silahkan. Yang penting mutarnya. Bacaan bebas, diam saja nggak
masalah. Yang penting muter sampai 7 kali sah. Tapi Bapak baca Quran sampai khatam nggak muter, nggak sah udah. Jadi judulnya muter yang 7 kalinya. Tapi minimal pada saat kita berada di sudut rukun Yamani sampai sudut rukun Hajar Aswad, itu tadi doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seluruh dunia sama, seluruh mazhab sama. Kalau dari sudut rukun Yamani sampai ke sudut rukun Hajar Aswad, dari sudut rukun Hajar Aswad ke sudut rukun Yamani terserah. Mau baca Fatihah boleh, mau baca Al-Ikhlas boleh, mau zikir tahlil boleh, mau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar boleh, diam saja boleh. Tapi tolong Bapak Ibu, begitu kita tawaf, selama kita ada di Masjidil Haram, pandang sepuas-puasnya itu Ka'bah. Makanya disunahkan saat kita tawaf itu memandang Ka'bah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mata kita jangan kemana-mana, Ka'bah terus yang kita pandang. Ketika bisa merasakan nikmatnya kita memandang Ka'bah. Syukur Bapak bisa tes menitikan air mata. Allah berjanji dosa bapak, dosa ibu karena memandang Ka'bah yang begitu mulia, kau menitikan air mata, dosa bapak, dosa ibu memenuhi langit dan bumi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaf anggap sudah 7 putaran. Setelah tawaf maka mundur ke belakang dekat makam Ibrahim untuk sholat sunnah tawaf 2 rakaat sholat sunnah. Masih berarti kan sunnah kan yang rukun tawafnya, tapi sholat sunnah tawaf kalau bisa ya dikerjakan. Setelah tawaf bapak mundur, ibu mundur ke dekat makam Ibrahim kalau bisa. Kalau padat bener mundur nggak apa-apa, terus. Yang penting sholat bisa khusyuk. Jangan daripada sholat berdesak-desakan kayak gini nggak bisa khusyuk, percuma. Agak jauh. Tapi pandangan mata kita ke multazam antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi mata kita jauh, momennya itu multazam di situ. Kita mundur, di sini masih padat orang, mundur lagi, mundur sampai kita itu merasa untuk sholat bisa nyaman. Tatapkan mata kita persis ke multazam. Allahu Akbar. Ingat, doa yang paling mustajabah urutan pertama itu di multazam. Urutan pertama. Cuma segini Pak, kurang lebih 3/4 meter, diperebutkan oleh kurang lebih 7 juta umat manusia pengen berdesak-desakan di sini. Multazam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita ada di area Ka'bah, itu doa untuk diri kita. Apa? Ya Allah, aku datang ke sini hanya membawa dosa ya Allah. Tidak ada yang aku bawa ya Allah kecuali dosa. Aku datang ke sini mau mohon ampun kepadamu ya Allah. Dah, tidak usah minta yang lain. Di sekitar Ka'bah minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tidak membawa apa-apa kecuali dosa yang aku bawa. Aku datang ke sini mau mohon ampun kepadamu. Dosaku 40 tahun yang lalu, dosaku 50 tahun yang lalu. Aku pernah durhaka kepada orang tua, aku pernah mengambil haknya orang lain. Intinya aku bertobat di sini ya Allah. Setelah sholat sunnah tawaf, kalau sempat sholat sunnah mutlak di dekat di dalam Hijr Ismail kalau bisa. Usahakan. Yang penting apa Bu? Yang penting apa Pak? Minta kepada Allah, jangan minta kepada calo. Calo bisa di sana. Ibu pengen di Hijr Ismail, bayar sama saya. Bisa, mintanya sama Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Contoh begini, ya Allah, kalau bukan karena sunnah Rasulullah SAW, maka saya akan mencium Hajar Aswad.
Tapi karena Rasulullah mencium Hajar Aswad, aku pun ingin mencium Hajar Aswad sekali saja ya Allah seumur hidupku. Dengan dua catatan ya Allah, saya nggak mau mencium Hajar Aswad menyakiti orang lain, dan saya pun nggak mau mencium Hajar Aswad disakiti oleh orang lain. Jangan sikut-sikut kayak gini kok. Demi Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad sunnah, menyakiti orang lain haram. Jangan pengen sunnah nerjang yang haram. Tapi jangan pernah bosan minta sama Allah, tapi janji sekali saja ya Allah seumur hidupku ya Allah. Tapi saya nggak mau menyakiti orang lain, saya nggak mau disakiti oleh orang lain. Kalau Allah yang berkehendak gampang. Kalau pengalaman saya dulu waktu pengen cium Hajar Aswad, sudah putaran ke-7 masih jauh juga dari sudut Hajar Aswad. Nggak mungkin. Saya ngikutin orang Afrika, tinggi benar, saya persis ketiaknya persis saya. Sampai putaran 8, ya Syekh akhirni lima Syekh Hajar Aswad. Saya bilang, Syekh, tolong aku, tolong bantu aku supaya aku bisa mencium Hajar Aswad. Ya kan tinggi besar, enak kali. Minggir, minggir kan orang. Tapi kata orang Afrika itu, lah, nggak mau. Sampai putaran 9 saya ikuti terus itu orang Afrika. Syekh akhirnya 5 Syekh Hajar Aswad, ya Syekh, wahid sekali saja. Lah, dia ngomong, akhirta ilallah, jangan minta sama aku, minta sama Allah. Astagfirullahaladzim, Ustadz di Batam, ya di sana pun lupa juga. Astagfirullah, ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Bilalah dengan izin Allah. Polisi yang jaga askar turun, yalah sokir, katanya, wahai anak kecil, bilang sama saya, yalah sokir, yalah. Saya digendong polisi Arab itu, suruh nyium Hajar Aswad sepuas-puasnya. Halas, alhamdulillah ya Allah. Jadi tolong mintanya sama Allah sekali saja. Cuma kadang manusia itu rakus, itu sudah sekali lagi lah ya Allah. Nah itu manusia, iya. Tapi janji sekali saja, insya Allah dikasih. Sekali, saya nggak mau menyakiti orang lain, saya nggak mau disakiti orang lain, dan saya karena Rasul pernah mencium Hajar Aswad ya Allah. Kalau Rasul nggak pernah mencium, saya enggak kok. Sekali lah ya Allah dengan izinmu. Jadi kemudian di sholat mutlak di Hijr Ismail. Kalau bisa, tapi minta sama Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, sekali lah ya Allah bisa di Hijr Ismail. Kalau nggak bisa siang, sore nggak bisa sore, malam nggak bisa malam, mendekati subuh, usaha. Selesai tawaf, Bapak Ibu istirahat sebentar untuk minum air Zam-Zam. Jangan pernah minum air Zam-Zam kecuali Bapak Ibu awali dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa min kulli da'i wa saqamin. Tolong jangan minum air Zam-Zam kecuali berdoa, karena kekuatan air Zam-Zam yang Bapak minum, Ibu minum dalam keadaan ihram, 3 doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya. Jadi nanti selama di Mekah, bapak-bapak yang biasa kopi istirahat dulu. Nanti balik ke Batam mau 1 ember lah. Di sana punya Zam-Zam. Bapak balik dari sana bawa 10 liter, ibu bawa 10 liter, 20 liter, itu seperti air Batam. Air biasa. Di sanalah yang ada 3 kekuatan tadi. Ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang manfaat dengan minum air Zam-Zam. Biasanya menghafalkan Quran, hari ini hafal, besok lupa. Ya kan? Dapat 1 ayat, lupa lagi. Dapat 1 surat kemarin hilang. Mudah-mudahan dengan minum air Zam-Zam kau kuatkan akal pikiranku,
untuk menerima syiar agamamu ya Allah, dan ilmu-ilmu yang manfaat. Wa rizqa wasi'a, ya Allah karuniakanlah kepada kami rizki yang luas. Makanya mintanya begitu, ya Allah ya khairur raziqin, rizqa wasi'a, rizqa wasi'a, ya Allah sebaik-baik pemberi rezeki, karuniakanlah kepadaku rizki yang luas. Kalau pedagang ya jelas Allah lariskan dagangannya, Allah besarkan usahanya. Tapi jangan, ya Allah mudah-mudahan dagangan saya akan laris. Wah, kecil ya Allah. Tidur, minum air Zam-Zam, manfaatkan itu yang kedua. Waris wasi'ah, rezeki yang luas. Nanti Bapak Ibu kalau umrah, kalau haji karena Allah, balik lagi ke Batam, belum ada 1 tahun, seluruh biaya yang dikeluarkan akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa tadi, warizqan wasi'a, rezeki yang luas. 19 juta, 20 juta kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wasyifa min kulli da'in wa saqmin, ya Allah jadikanlah air Zam-Zam ini obat dari segala obat. 3, akan Allah kabulkan kepada tamunya yang langsung datang ke sana. Begitu ibu bapak pulang bawa 10 liter, diminum keluarga, diminum saudara, diminum 1 RT, itu seperti air sumur Batam. Kekuatannya tinggal 1%, 99% itu di sana yang langsung datang. Maka tolong ya Pak, ya Bu, Zam-Zam selama 7 hari, nanti 4 hari di Mekah, Zam-Zam, Zam-Zam, dan jangan minum kecuali baca 3 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa min kulli da'i wa saqami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Zam-Zam, 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 Zam-Zam. Ulang. Silakan minum, silakan minum, silakan minum. Loh, kok ibu nggak minum air Zam-Zam? Saya di sana sudah 2 drum. Dapatnya. Yang bapak bawa 10 liter, biarkan untuk keluarga, biarkan untuk saudara, biarkan untuk tetangga. Jangan ikut-ikutan lagi lah Pak. Di sana makanya sekenyang-kenyangnya udah 2 drum. Dikit-dikit ayam Zam, dikit-dikit Zam-Zam, dikit-dikit Zam-Zam, dikit-dikit Zam-Zam. Dah kenyang. Saya udah kenyang Zam-Zam. Silakan Bapak habiskan. Setelah minum air Zam-Zam, Bapak Ibu akan menuju ke tempat sa'i. Diawali dari Bukit Sofa, berakhir di Bukit Marwah. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah 3, Marwah ke Sofa 4, Sofa ke Marwah 5, Marwah ke Sofa 6, Sofa ke Marwah 7. Diawali dari Sofa, berakhir di Marwah. Kalau di sekitar Ka'bah saat tawaf, doa untuk dirinya sendiri, yang tahu Bapak lah proyek apa, dan tahu Ibu mau minta apa untuk dirinya sendiri. Tapi jangan lupa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu di sa'i, itulah hablum minan nas. Ibrahim kepada Ismail, Ibrahim kepada Siti Hajar, Siti Hajar kepada Ismail, dan Ibrahim berdoa untuk umatnya. Nah, di tempat sa'i itu, Allah ya Allah, tolong ya Allah jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh, yang solehah ya Allah. Bayangkan anak-anak Ibu, bayangkan semuanya. Ya Allah, si fulan jadikanlah soleh, si fulan jadikanlah soleh. Terus bolak-balik minta. Saya nggak minta anak saya jadi polisi, anak saya jadi dokter, anak saya jadi insinyur, anak saya jadi pedagang, anak saya jadi saudagar, anak saya jadi pengusaha. Tolong mintanya anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Nanti terserah dia mau jadi dokter, dokter yang soleh, dokter yang solehah.
Jadi polisi yang soleh, polisi yang solehah. Jadi pejabat yang soleh, pejabat yang solehah. Tapi kalau minta jadikanlah anak saya menteri, mungkin jadi menteri, tapi ingat mungkin nggak soleh, nggak solehah. Disitulah sebagaimana doa Ibrahim kepada Ismail, Siti Hajar kepada Ismail. Jadi doa orang tua kepada anak di Safa dan Marwah seperti doanya Ibrahim kepada Ismail, seperti doanya Hajar kepada Ismail. Mustajabah, mintalah kebaikan, kebahagiaan untuk anak-anak bapak dan ibu. Bayangkan, ya Allah, saat ini saya hanya bisa umroh, tolonglah ya Allah 25 tahun yang akan datang atau tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan anakku juga bisa ke sini melaksanakan haji. Doakan. Jadi di situ minta kepada mungkin orang tua kita yang sakit, doakan di situ di hablum minan nas, di antara Safa dan Marwah. Tapi di sekitar Ka'bah saat tawaf, diri kita sendiri minta ampun kepada Allah, atau kita mau minta apa tuh diri kita sendiri minta yang di situ. Tapi begitu Safa dan Marwah, sesama manusia, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, mungkin kepada sahabat-sahabat kita, mungkin kepada orang lain, silahkan ya Allah, sembuhkanlah penyakit orang tua saya ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya senantiasa kau lindungi ya Allah, ya Allah mudah-mudahan kau senantiasa menjaga saudara-saudara saya. Silakan di Safa dan Marwah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan keluar dari pintu Saibahus Sa'i untuk melaksanakan tahallul umrah. Selesailah perjalanan rangkaian ibadah umrah, Bapak Ibu melepas kain ihram, ganti dengan kain biasa, dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di Masjidil Haram. Apa? Memperbanyak tawaf. Ibadah sunnah di Masjidil Haram yang paling utama adalah tawaf. Kalau di Masjid Nabawi apa? Sholawat. Ibadah sunnah paling tinggi sholawat. Di Masjidil Haram ibadah sunnah tertinggi tawaf. Janganlah kamu masuk ke Masjidil Haram, janganlah kamu duduk sebelum tawaf. Jadi masuk Masjidil Haram, tawaf sunnah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Sekali dengan masalah. Tawaf sunnah itu bisa sekali, bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, bisa 9 kali, terserah. Yang penting ganjil, minimal sekali. Tapi kalau tawaf rukun tadi 7 kali berturut-turut. Biasanya ada amanah minta doa air zam-zamnya didoakan khusus spesial, boleh di botol air yang untuk obat kita tawafin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat yang nantinya saya bisa memberikan pertolongan. Begitu saya sampai di Batam, siapa saja saya bisa membantu. Nah, air yang ditawafi ini yang disimpan, yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Mungkin ada saudara kita yang sakit, mungkin ada orang yang membutuhkan. Bismillah, mudah-mudahan dengan air zam-zam ini pasti wasyifa min kulli da'i wasaqamik. Jadikanlah air zam-zam ini sebagai obat dari segala obat. Ya, selesai rangkaian ibadah umrah. Sunnah ibadah di Masjidil Haram adalah tawaf. Kalau Bapak Ibu sudah tawaf di Masjidil Haram, maka gugurlah sholat sunnah tahiyatul masjid. Artinya sholat sunnah atau tawaf derajatnya lebih tinggi daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi tolong usahakan ya Bapak Ibu, jangan langsung tahiyatul masjid. Masuk Masjidil Haram, silakan dari pintu yang mana terserah, turun dulu ke Ka'bah, tawaf sunnah. 1 kali boleh, 3 kali boleh, 5 kali boleh, terserah. Tapi tolong selama ada di Makkah, perbanyaklah tawaf, perbanyaklah tawaf. Kalau Bapak mengelilingi
Ka'bah 100 kali di Batam Center nggak ada pahalanya. Di sana luar biasa. Rugi kalau nggak tawaf, mumpung di sana sekenyang-kenyangnya tawaf. Mbak baca Quran dan jangan lupa berdoa di tempat-tempat mustajabah, multazam, makam Ibrahim, Hijr Ismail, dan sekitar Masjidil Haram. Selesai, Bapak Ibu akan ziarah ke Arafah, ziarah ke Jabal Rahmah, ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah lainnya. Inilah rangkaian ibadah umroh manasik pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa ridho dan meridhoi Bapak Ibu sekalian, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada ibu dan bapak sekalian, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa dan harapan bapak dan ibu sekalian, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Namun sebelumnya saya tutup terlebih dahulu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan, mungkin nanti bisa kepada Pak Ustadz. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Jadi perbedaan haji dengan umrah. Haji itu sekali seumur hidup. Umrah yang wajib juga sekali seumur hidup. Nanti perbedaan rukun haji dengan rukun umrah itu pada wukuf di Arafah. Kemudian di persoalan wajib haji, salah satunya adalah Jamratul Aqabah. Pada umrah tidak ada lempar jamrah. Tapi umpamanya kita ziarah ke Jamratul Aqabah, kemudian kita mau melakukan lempar jamrah, silakan saja, sah-sah saja. Cuma tidak ada rangkaian dalam ibadah umrah itu melempar jamrah, karena itu rangkaiannya di wajib haji. Jadi umrah itu miqat, niat ihram di miqat, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib, selesai. Itulah rangkaian ibadah umrah. Bapak mau ke Arafah, di sana membayarkan wukuf, boleh saja. Tapi wukuf haji tanggal 9 Zulhijjah, Jamrah itu tanggal 10 Zulhijjah. Bapak mau wukuf di Arafah tanggal besok, tanggal 5 Februari, mau lempar silakan saja. Tapi bukan jamrah sesungguhnya, antara Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, Jamratul Ula itu di 10, 11. Rahman, silahkan. Nah, kalau benci dengan setan, nggak apa-apa, ya. Terima kasih. Nah, boleh. Kalau diumpamakan ini Ka'bah, Pak, ya, ini Ka'bah, ya Pak. Nah, ini sudut Hajar Aswad. Di sinilah apa itu? Hijr Ismail. Nah, pojok rukun yang lain di sini. Jadi sekali lagi, satu putaran lagi, itu akan ke Hajar Aswad. Jadi di sinilah sudut rukun Yamani. Satu track lagi lurus itu ke Hajar Aswad. Nah, jadi kalau diibaratkan Hajar Aswad sudut sana, Pak, ya, lawannya ini sudut sana. Nah, di sini
setengah lingkaran, yaitu Hijr Ismail. Nah, disinilah rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tumaknina, dan di sana itu benar bisa 4 kali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena berdesak-desakan. Kalau latihan di Batam Center itu nggak sampai 1 kali udah nyampe Hajar Aswad karena kosong. Kalau di sana itu berdesak-desakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bayangkan ya Allah, muliakan derajat kami di dunia ya Allah. Terserah Engkau ya Allah, yang penting kami ingin mulia ya Allah. Kalau Allah mau memuliakan gampang, terserah Allah. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Allah mau mengangkat kemuliaan seperti membalikan telapak tangan mulia. Allah mau menjatuhkan seperti membalikan telapak tangan jatuh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah itu tidak ada yang susah. Baca ya. Jadi posisinya di situ Pak. Rukun 1 kali jalan lagi sudah ke sudut Hajar Aswad. Demikian. Murah. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menanyakan Pak Ustadz mengenai tawaf sunnah. Jadi tawaf sunnah itu yang kemarin-kemarin kami lakukan Pak ya, itu kami tidak ada disampaikan bahwa tawaf sunnah itu boleh bisa dikali aja atau 3 ganti Pak ya hitungannya. Tapi kami tetap melaksanakan 7 gitu. Jadi untuk tawaf sunnah jadi dapat dilakukan 1 atau 3 atau 5 atau 7 gitu. Kemudian mengenai niat, nah itu niatnya itu biasanya kami pakai bahasa Indonesia aja gitu Pak. Jadi niat untuk tawaf sunnah itu kami minta penjelasan berapa lah. Nah supaya kemudian nanti untuk mengerjakan di sana. Kadang hari-hari kita kan banyak peluang gitu untuk mengerjakan Pak ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kami nanti bisa mengerjakannya di sana untuk melakukan tawaf sunnah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nawaitu tawaf sunnata lillahi ta'ala. Bahasa kita, ya Allah sengaja saya melaksanakan tawaf sunnah karena Engkau. Mau 1 putaran boleh, 3 putaran boleh, 5 putaran boleh. Nanti niatnya Ibu, kami akan tahu setiap tahun diri kita masing-masing. Saya mau meniatkan tawaf saya untuk anak saya, ya maaf ya, selama ini kok bandelnya bukan main, diatur susah, gak mau nurut, padahal orang tua sudah segala macam cara. Mungkin Ibu bawa air zam-zam. Ya Allah, air zam-zam ini khusus untuk anakku bulan-bulan yang selama ini mungkin belum bisa mendengar melaksanakan nasihat orang tuanya. Mudah-mudahan nantinya dengan keistimewaan air zam-zam ini fulan bin fulan seperti yang menjadi Ibu harapkan. Tawaf itu tinggal tawaf saja. Jadi kalau Ibu sampai puas sekali belum, pokoknya saya belum sampai, pokoknya ini khusus untuk anak. Ibu bisa kan? Masa Bu ditulis sendiri ya? Ini untuk anakku. Apa itu? 1 botol khusus. Nah gitu kan? Kenapa ditulis ya? Supaya Ibu ingat. Nanti mana yang untuk anakku ya? Tahu-tahu dikasih orang lain, tahu-tahu orang lain yang turun sama orang tuanya. Anak Ibu bandel terus juga. Ternyata salah ngasih saya obat air zam-zam tadi. Tuh makanya juga saya pengen ya Allah dengan kekuatan air zam-zam ini akan bisa mengobati siapa saja yang menggunakan. Oh silakan tawaf itu nanti ditulis ini untuk membantu orang lain.
berkali-kali, jangan cuma sekali terus. Nah, terserah ibu mau niat apa untuk sunnah itu, niat apa terserah. Tapi niatnya tetap saya sengaja niat tawaf sunnah karena engkau. Tapi niat yang khusus yang tahu kan, yang menjalankan. Nah itu. Jadi gitu ya. Kalau seandainya kita sedang melaksanakan umroh, kan kita kan tawaf ya. Tawaf itu kadang kita kan bawa air juga kan, dalam termos kita kan bawa air gitu. Jadi air itu kan sudah kita bawa tawaf, jadi kemudian boleh itu niat kita air yang itu tadi ya untuk obat atau untuk apalah niat kita itu boleh sekali. Boleh. Nah, jadi yang penting tadi dicungnya dari Zam-Zam, air Zam-Zam itu. Jadi tiga itu Allah jamin akan Allah kabulkan. Ilman nafi'a, rizqa wasi'a, wa syifa min kulli da'i wa saqami. Allah jamin itu. Kekuatan air Zam-Zam bagi yang datang langsung ke sana, Allah akan berikan ilmu yang manfaat, rezeki yang luas. Nggak ada orang pulang haji, nggak ada orang pulang umrah bangkrut, nggak ada. Allah malu. Karena dengan kekuatan doa yang kedua, rizqa wasi'ah, pasti tambah. Saya belum haji, nggak punya televisi, nggak punya kulkas, nggak punya motor. Alhamdulillah punya haji, bisa beli televisi, bisa beli kulkas, bisa beli buku. Alhamdulillah. Dibuktikan, Allah membuktikan dengan kekuatan air Zam-Zam tadi. Wa rizqa wasi'ah, rizki yang luas. Nggak ada orang pulang haji tahu-tahu miskin, nggak ada. Allah malu. Aku kembalikan semuanya itu. Kecil lagi Allah, rizqa wasi'ah, wa syifa min kulli da'i wa saqami. Mungkin kita sakit-sakitan, sakit tulang, sakit apa, sakit jantung, silakan ya Allah dengan kekuatan air Zam-Zam ini. Wa syifa min kulli da'i wa saqami. Pertama penyakit jasmani, yang kedua jangan lupa wa syifa min kulli da'i wa saqami. Ya Allah, tolong dengan minum air Zam-Zam ini aku jauhkan dari sifat, dari penyakit hati. Setelah minum air Zam-Zam saya nggak pernah iri dengan nikmatnya orang lain ya Allah. Setelah minum air Zam-Zam ini saya nggak sombong ya Allah. Setelah minum air Zam-Zam ini aku menjadi orang yang peduli dengan fakir miskin ya Allah. Setelah aku minum air Zam-Zam ini mudah-mudahan terbebas dari penyakit hati. Penyakit jasmani dan penyakit rohani. Kadang cuma minta penyakit jasmani saja, pulangnya masih kikir juga, pulangnya masih bukan sesuai yang diminta. Jangan tanggung mintanya. Begitu balik, kenapa saya nggak minta di sana itu ya, mau balik lagi 20 juta lagi, daftar lagi ya kan, mumpung di sana. Jangan tanggung minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya. Terus monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang perlu saya sampaikan kepada Ustaz, atau perlu mempertanyakan masalah tawaf. Sebagaimana Pak Ustaz mengatakan tadi, kita putaran pertama itu kita membaca asrah, itu apakah bacaan Al-Fatihah, bacaan surat Al-Ikhlas atau doa lain, kemudian dilanjutkan dengan di rukun Yamani dan rukun apa namanya tadi, Hajar Aswad. Jadi bagaimana terhadap di dalam buku panduan, buku tuntunan itu kan putaran pertama ini doanya, putaran kedua ini doanya, selanjutnya sampai putaran ke-7. Jadi bagaimana yang itu kita baca doa, kalaupun tak hafal, kalau kita baca saja di buku tuntunan itu saja Pak, minta penjelasannya. Terima kasih. Jadi buku panduan ini maksudnya untuk mempermudah. Tapi tadi saya bilang kalau hafal semuanya Ustaz pun nggak hafal. Jadi jangan sampai putaran kedua. Padahal kita lagi doa.
dan Mutoib langsung satu komandan di depan, metau, pokoknya ikut apa kata yang di depan. Jadi intinya ini mempermudah, tapi jangan sampai justru nanti kita malah kesusahan. Maksudnya mempermudah, tapi kan tingkat daya hafal masing-masing calon jamaah itu berbeda-beda. Jadi minimal biasanya Indonesia lah, kita bicara Indonesia. Nanti kalau panduan ini dengan panduan apa itu dari biro perjalanan lain bisa berbeda, karena yang sama satu doa seluruh dunia tidak ada khilaf, itu dari sudut rukun Yamani sampai sudut rukun Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu kalau tahu tawafnya orang-orang Turki itu besar besar. Itu apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai 7 putaran cuma tahdir. Itu orang Turki. Jangan berani menghadap orang Turki, tapi itu persatuan gerak, nggak akan goyang sampai 7 putaran. Dan biasanya orang Indonesia, orang Batak, Mbak, kuat cuma 2 putaran. Iya masih barisannya rapi, 2 putaran, 3 putaran, depan sendiri-sendiri. Panik kita. Waduh, ini belum hafal, lepas dari rombongan, apa yang dibaca, ya kan? Nah, makanya minimal subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Biasanya, Pak, gini boleh 1, 2 boleh. Itu biasanya di sini karet gelang sebelah kiri, 1 putaran, 2 putaran, 1 putaran, 2. Jangan dipindah kiri ke kanan, kiri kan begitu 3. Ya, apa ya, sudah putaran, yang kanan itu banyak kiri, nah malah bingung. Jadi ya sudah 1 putaran karetnya dibuang, 1 putaran karetnya dibuang, 1 putaran karetnya dibuang. Kalau sudah habis berarti sudah 7 putaran. Dan kita lah yang bisa mengukur, saya sudah 7, itu diri kita. Nah, begitu. Jadi intinya doa itu sunnah hukumnya, tidak ada patokan putaran pertama harus ini, putaran kedua harus ini, putaran ketiga harus ini, tidak ya Pak ya. Nah, jadi nanti kalau kecuali dari Mutawi pembimbingnya Bapak Ibu briefing sebelum tawaf, tolong ikuti bacaan saya bukannya Bapak, saya bukan sombong, saya udah pengalaman lah ya. Itu kekuatan orang kita itu 2 putaran bisa sama, 3 putaran udah bingung udah. Kenapa? Suara kita pun kalah dengan suara orang-orang Timur Tengah, maupun besar-besar. Padahal kita nggak sadar kita dari bawah lirik rombongan sana. Lupa, tahu-tahu kita kehilangan jamaah. Jadi konsentrasi kita, ya sampai inilah saya tuh. Ya benar Ustaz, kita sama-sama iya. Janjinya kayak gitu. Ternyata udah 3 kali putaran mana? Tinggal kesana udah dibocor, ya kan? Jadi makanya minimal khamsatul kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sudut rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran kedua sama subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Sudut rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau Bapak menyaksikan lantai 2, lantai 3, lantai 4 yang tawaf di situ, itu biasanya anak-anak yang sedang menghafalkan Quran, makanya tawaf bawa Quran. Itu lagi menghafal Quran, mau setor sama kiainya. Kalau tawaf di bawah 1 putaran kira-kira 10 menit, kalau di atas lantai 2 kira-kira 1 putaran 20 menit, kalau lantai 3 1 putaran kira-kira 20 menit. Semakin jauh, semakin jauh. Ya, atur nuhun, makasih. Mohon. Sholat sunnah mutlak
di Hijir Ismail. Jadi sholat sunnah setelah tawaf itu ada dua. Yang mengiringi tawaf itu sholat sunnah tawaf. Di mana? Di dekat makam Ibrahim. Tapi kalau sholat sunnah mutlak itu di Hijir Ismail. Kapan sholat sunnah mutlak? Saya usahakan setelah sholat sunnah tawaf. Enggak bisa ya nanti sampai satu hari, sampai mungkin setengah hari sebelum Bapak meninggalkan Makkah, sebelum Bapak tawaf wada. Nah, jadi pokoknya usahakan kapan waktunya, enggak setelah tawaf, sholat sunnah tawaf. Setelah itu udah banyak jamaah, enggak mungkin, jangan memaksakan diri karena itu sunnah. Tapi minta sama Allah, saya akan berusaha. Pokoknya sebelum saya tawaf wada, saya akan berusaha untuk sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak tidak mesti harus didahului dengan tawaf. Nah, gitu Pak. Tapi kalau sholat sunnah tawaf setelah melaksanakan tawaf. Kemudian lagi penutup. Jangan ya? Oh, masih ada lagi. Tadi sholat sunat tawaf itu kan kita lakukan di Multazam Pak ya. Nah itu. Usahakan wajah menghadap multazam. Jadi itu boleh sejajar agak kejauhan kan bisa. Boleh. Ya. Kemudian kalau sholat sunat mutlak, itu kalau kita untuk dapat ke Hijir Ismail itu kan, insya Allah akan Pak kan? Kan mau Pak ya. Balik lagi. Boleh itu Pak, lurus gitu boleh atau gimana Pak? Jadi yang pertama, tolong Allah akan mengikuti kata hati kita. Saya nggak bisa benar. Betul. Insya Allah bisa. Sekali saja ya Allah. Saya yakin bisa. Insya Allah saya yakin bisa. Insya Allah saya yakin bisa. Insya Allahnya jangan lupa. Tapi ibu punya keyakinan sekali saja ya Allah. Sudah berusaha semaksimal mungkin, kok tidak bisa di lingkaran Hijir Ismail, ya sejajar dengan Hijir Ismail. Allah Maha tahu. Tapi jangan langsung, oh saya nggak bisa. Ya, Allah akan menuruti apa kata hati kita. Demi Allah, saya yakin di Ridho saya bisa. Dengan izin-Mu ya Allah, insya Allah bisa. Kecil dari Allah. Udah, nggak mungkin. Ya susah. Nah, itu jadi kuncinya yakin dan mintanya sama Allah. Janji sekali ya Allah. Ini biasa kita ingkar janji. Kita dapat sekali nikmatnya di Hajar Aswad, 2 kali ya Allah. Nah itu. Kalau tidak sekali, tolong kasih kesempatan yang belum. Doakan ya Allah, terima kasih Engkau telah isikan aku sholat di Hijir Ismail. Mudah-mudahan yang belum juga bisa sholat di Hijir Ismail. Jangan tamat. Yang lain jutaan masih belum, ibu pengen 2 kali. Bapak sudah bisa mencium Hajar Aswad sekali, jutaan yang lain belum mencium Hajar Aswad, pengen mencium lagi. Kasihan yang lain juga pengen mencium, yang lain juga pengen di Hijir Ismail, yang lain juga pengen di Ridho. Sekali saja ya Allah. Nanti begitu tawaf wada baru mintalah ya Allah. Alhamdulillah saya bisa mencium Hajar Aswad sekali ya Allah. Saya bisa sholat mutlak sekali di Hijir Ismail ya Allah. Saya bisa sholat tobat di Ridho. Saya bisa sholat hajat di mimbar Rasul. Saya bisa baca Quran di dekat mihrab Nabi. Ya Allah, kalau bisa jangan sekali ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk bisa umroh kembali kapan waktunya ya Allah. Berikan aku kesempatan supaya bisa menunaikan ibadah haji pas tawaf wada. Saya begitu waktu haji dulu sama istri saya, sekali saja ya Allah kami berdoa ya, begitu tawaf wada nangis. Ya Allah jangan cuma sekali ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku pengen ziarah lagi ke makam Nabi. Aku pengen lagi mencium Hajar Aswad. Aku pengen lagi wukuf di Arafat. Allah
tolonglah ya Allah, tawaf wada menitikkan air mata, tolong ya Allah, jangan sekali. Alhamdulillah, berangkat lagi. Begitu sudah 2 kali tawaf wada, ya Allah jangan 2 kali ya Allah, tolonglah ya Allah. Alhamdulillah, bisa berangkat lagi. Habis berangkat lagi, tolonglah ya Allah. Insya Allah 2014 berangkat lagi insya Allah. Anak porsi saya 8.123. Minta tambahannya saat tawaf wada. Nanti insya Allah udah umroh ya Allah. Tolonglah ya Allah, aku pengen lagi ke makam Rasul ya Allah. Tolong kami berikan kecukupan rezeki. Insya Allah balik lagi, Allah juga pergi berangkat lagi. Gitu ya, jadi jangan udah mencium lagi, udah dirodok lagi. Kasihan yang belum, masih jutaan banyak itu berdesak-desakan. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa khusyuk dirodok ya Allah. Mudah-mudahan tetanggaku yang belum, tetangga kamarku yang belum, kau berikan kekuatan bisa ke sana ya Allah. Ibu doakan yang belum. Jadi bilang yang belum, Bu, tadi saya udah dirodok. Demi Allah Bu, saya sudah ikhlas mendoakan ibu ke sana. Berangkatlah Bu, saya doakan ibu pasti bisa. Bisa insya Allah. Jadi mendoakannya belum. Itu ya cukup ya. Ngomong. Ini kita bersama juga Pak ya. Kita kan lagi sholat. Biasanya kita kan sholat di tempat kita gini. Kita kan untuk sholat itu melihat di tempat sujud. Tapi kalau kita di Makkah sana Pak, itu pas kita di menghadap Ka'bah itu kan pas kita di bagian lapangan itu ya Kak ya, dekat dengan Ka'bah itu boleh kita melihat Ka'bah Pak. Kalau di dalam masjid kan kita tidak bisa. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi pada saat kita sholat di Masjidil Haram dan kita posisi melihat Ka'bah, maka kita menatap Ka'bah. Contoh itu Ka'bah, ya kan? Allahu Akbar. Ada Ka'bahnya. Susah cari terus sana pojok-pojok, dapatnya cuma ujungnya Ka'bah ini, pojoknya. Pokoknya selama kita sudah Haram sholat melihat Ka'bah langsung. Ka'bahnya pojokan, pas ke lama-lama itu macam Ka'bah. Kalau melihat Ka'bah, tatapannya ke Ka'bah. Makanya kata Rasulullah, yang di luar Makkah, maksudnya di luar Masjidil Haram, hadaslah ke tempat sujud. Insya Allah berpakat terus, nggak sabar. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ini adalah tataplah Ka'bah, ibu tataplah Ka'bah puas-puasnya. Ya Allah, ini toh ternyata bukan kita syirik ya Allah. Selama ini toh saya menghadap ke kiblat ini ya Allah. Saya baru tahu. Silakan. Mustaqbilal kiblah, adaan lillahi ta'ala, menghadap ke kiblat. Mana sih? Misalnya ya Allah ya Rabbi, ini toh ternyata. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Tapi jangan sampai syirik. Aduh ya Allah, dikosong-kosong. Ini besok aku jadi obat, ya itu syirik sudah. Itu sudah. Yang membatalkan tawaf, yang membatalkan sholat, kecuali berbicara. Kalau dalam sholat batal, ya kan? Dalam tawaf tidak batal. Jadi kentut batal, sama batalnya sholat, ya batalnya tawaf. Tapi dalam tawaf berbicara tidak membatalkan tawaf, tapi mengurangi keutamaan tawaf. Maka pada saat tawaf, tolong handphone dimatikan, nggak usah ngobrol banyak, nanti ibu saksikan. Gimana? Lancar? Enggak, ya Allah lagi tawaf. Handphone, masalah bisnisnya yang dibatal. Gimana nak? Belajarnya lancar nak? Hari ini udah bangun belum nak? Tadi makan sarapannya apa nak? Lagi tawaf. Tolong jangan. Meskipun tidak membatalkan tawaf, tapi akan mengurangi keistimewaan tawaf. Kalau bisa konsentrasi benar kita dan hadapkan wajah kita ke Ka'bah. Syukur baca tak itu Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ubah artinya, sangat luar biasa. Siapa yang mengelilingi rumahku, aku akan memberikan ketentraman, tidak ada sedikit pun rasa ketakutan, tidak ada sedikit pun rasa kekhawatiran, tidak ada sedikit pun rasa kelaparan. Minju, lapar tidak ada, artinya apa? Balik lagi, aku akan berikan rezeki yang luas. Kalau tawaf silakan baca banyak-banyak Al-Quraisy ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Apa yang menyembah yang memiliki rumah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup ya, kelas. Ya. Terima kasih, mohon maaf, selamat jalan Bapak Ibu, mudah terima kasih. Sebelum ditutup tambah lagi ya. Ini perjanjian akhir ya. Jadi kalau kita lagi tawaf atau di Batam inilah, maaf di Batam, saya sengaja batal, saya sengaja nyentuh ibu, tapi nggak sengaja dan cara aku sentuh, mohon maaf ya Bu, nggak batal. Saya nggak ada niat ingin menyentuh. Nanti di tawaf begitu, wah cantiknya orang, batal kita niat pengen nyenggol tapi nggak bisa. Mungkin nyenggol kita, irah nyenggol kita nggak ada niat pengen bersentuhan dengan lawan jenis, tidak membatalkan. Ya, jangan ada niat. Kan tadi cantik dari belakang saya lah, dikit aja, itu kuku batal. Saya ada niat pengen menyentuh, tapi nggak sengaja tadi redel nyenggol lah sama ibu. Oh maaf ya Bu ya, saya nggak sengaja, nggak batal. Itu di sini, apalagi di sana jutaan manusia batal wudhu lagi, batal lagi wudhu lagi. Kapan selesainya? Nggak pernah sepi. Ya, jadi intinya kita nggak ada niat ingin menyentuh yang bukan muhrim kita. Nggak bisa demi Allah ketemu orang pergi ceder senggol jalan perempuan, saya nggak ada niat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, lanjutkan, gak membatalkan. Tapi niat tuh dikit saja sudah batal. Cukup, terima kasih. Selamat jalan, mudah-mudahan sukses Bapak dan Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala akan ridha dan meridhai Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, satu pengumuman, barangkali yang absen ada ya, yang belum namanya dicatat itu ada semua ya. Enggak, ada nama yang belum dicatat di absensi. Ada ya. Oke Bapak, yang barangkali mungkin kelengkapan buatnya belum lengkap. Ya, besok pagi sampai siang masih ada waktu ya. Ambil itu di kantor itu aja ya. Ya. Kemudian tadi tanyakan juga, barangkali mungkin ada yang belum pelunasan ya dengan yang juga di kantor, besok juga misalnya. Oke Pak, demikian acara kita hari ini. Semoga Allah beri doa manfaat yang banyak, dan terima kasih kepada Bapak semua. Insyaallah jangan lupa tanyakan lagi untuk kita berangkat besok jam 2 sudah di Pelabuhan Supang ya, ketika berangkat besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh